Ya, terima kasih multimedia. Hari ini kita sudah masuk ke minggu ke-8 kasus-kasus tanpa harapan, Bapak Ibu Saudara. Semakin lama akan semakin tampak tanpa harapan begitu ya. Hari ini kita akan bahas soal seorang nabi namanya Elia yang minta bunuh diri gitu ya, yang ingin mati. Ini nabi tapi mau bunuh diri gitu ya. Kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 18, boleh tampilkan multimedia. Sebenarnya seluruhnya kita baca Bapak Ibu Saudara dari ayat 20 sampai 45, tapi saya potong aja karena terlalu banyak. Tuh ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40, lalu kita lanjutkan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Boleh dibuka Alkitabnya masing-masing. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." 37. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39. Ketika seluruh rakyat sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Ayat 40, kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kita lanjut ke 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 silakan Bapak Ibu Saudara dibaca. 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita akan membahas soal Elia. Saya kasih konteksnya dulu, Bapak Ibu Saudara. Konteksnya adalah ini adalah puncak pelayanan Elia. Ini bukan titik terendah dari Elia, bukan. Ini adalah puncak pelayanan dari Elia. Elia sudah melakukan semua hal yang hebat, mujizat semuanya terjadi. Namun mujizat terbesar yang terjadi dalam pelayanan Elia adalah 1 Raja-Raja 18 ini. Di atas Gunung Karmel, api Tuhan turun, nabi-nabi Baal dikalahkan. Semuanya disembelih sama Elia. Lalu bahkan Alkitab mencatat api itu sampai mengeringkan air di dalam parit. Nah, ini adalah mujizat yang besar. Dari sudut pandang manapun, ini adalah kisah paling besar yang dialami oleh Elia. Ini adalah mujizat terbesar yang dialami oleh Elia. Lalu beberapa ayat kemudian kita tadi baca, setelah kemenangan yang besar, Elia malah ingin mati Bapak Ibu Saudara. "Ambil nyawaku Tuhan." Seseorang yang habis menang besar tapi malah ingin mati. Pertanyaannya yang akan kita mulai di khotbah ini tuh begini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang yang baru mengalami mujizat terbesar malah ingin mati dalam begitu cepat? Bukannya kalau kita habis menang besar, kita pengennya semakin hidup lama ya Bapak Ibu Saudara. Setelah kita dapat lotre gitu kan, setelah dapat klien yang proyeknya miliaran gitu kan, kita kan ingin menang, kita ingin terus menang, terus hidup. Elia enggak. Setelah kemenangan besar, dia malah mau mati. Jadi ini membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa ini nabi besar. Dia punya iman yang besar. Sehingga jawabannya Elia bukan ingin mati karena kurang iman. Tapi Elia ingin mati karena kelelahan yang manusiawi, dan seorang nabi pun boleh untuk lelah. Dan Tuhan mengizinkan itu. Oke, kita masuk ke poin 1. Sebelum kita masuk ke poin 1, saya biasanya selalu bertanya seperti ini. Yang siap belajar katakan amin. Kita masuk ke poin 1. Kemenangan yang menghancurkan. Boleh next? Apa yang baru saja terjadi di Karmel sebelum masuk ke pasal 19? Kita pahami sebentar apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, ada yang ingat cerita sekolah minggu ini berapa nabi Baal yang dikalahkan oleh Elia?
Ada yang ingat? Tadi kita nggak baca ayatnya ya. Saya lewati karena nanti terlalu panjang. Boleh? Berapa orang yang dikalahkan oleh Elia? Nabi Baalnya? 450 Nabi Baal. Lawan Elia sendirian. 450 itu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Kira-kira itu absen Natal kita kemarin 200 ya Bapak Gembala ya. Nah berarti 2 kali ibadah Natal kita di Metro. Sebanyak itu Bapak Ibu Saudara. Lawan Elia sendirian. Taruhannya sederhana. Elia bangun mezbah yang sudah lama diruntuhkan sama Israel karena Israel sudah menyembah Baal karena raja mereka Ahab dan wanita istri raja namanya Isabel ini membuat Israel condong kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah, mezbah-mezbah Tuhan itu dihancurkan sama Ahab. Lalu Elia bangun lagi gitu ya. Terus Elia memerintahkan air disiram 3 kali ke atas mezbah di tengah kekeringan Israel yang 3,5 tahun. Oke, air disiramkan di atas mezbah tersebut. Lalu Elia bilang, kalau misalnya Tuhan ada di pihakku, maka dia akan membakar habis mezbah itu. Kayu, batu, debu, air semua akan dibakar habis sama Tuhan. Hasilnya beneran Bapak Ibu Saudara. Di depan seluruh Israel, Elia membuktikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar. Semuanya dibabat habis sama api. Akhirnya orang-orang Israel mulai tidak percaya sama nabi-nabi Baal itu. Makanya akhirnya Elia bilang, semua 450 orang itu kita bawa ke sungai, kita sembelih mereka. Kejam ya Bapak Saudara. Ini kemenangan besar. Secara rohani, secara emosional, secara fisik, Elia sudah memberikan segalanya dalam 1 hari Bapak Ibu Saudara. Ada yang pernah jadi panitia kurban Bapak Ibu Saudara? Yang pernah jadi panitia kurban boleh angkat tangan. Saya pernah Bapak Ibu Saudara. Saya ketua Karang Taruna 2 tahun. Jadi saya panitia kurban. Ada yang pernah, oke, kalau nggak pernah jadi panitia kurban, ada yang pernah sembeli ayam boleh angkat tangan. Ayam, bebek, mentok gitu ya. Nah, untuk nyembeli 1 aja ayam Bapak Ibu Saudara, itu kecil ya. Susahnya minta ampun. Lah ini yang disembeli manusia Bapak Ibu Saudara. 450 disembeli satu-satu sama Elia. Atas perintah Tuhan, lebih bukan, saya tidak akan membahas ini perintah Tuhan atau kekejamannya, tapi lebih ke bagaimana capeknya Elia seharian itu. Belum lagi dia masih punya keraguan, mungkin ini dibabat habis sama Tuhan gak ya? Ada kelelahan fisik, ada kelelahan emosi Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah puncak dari pelayanan Elia selama bertahun-tahun. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, saat Elia selesai menang ini, dia mengharapkan sesuatu yang besar. Dia berharap seluruh Israel akan kembali kepada Tuhan supaya pelayanannya gak sia-sia. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Setelah 450 orang Nabi Baal semuanya dikalahkan, bukankah seharusnya ini saatnya Israel kembali kepada Tuhan? Gitu kan Bapak Ibu Saudara? Dan itu kan alasan Elia untuk melayani. Dia ingin Israel yang murtad kembali pada Tuhan. Namun ayat 9, lalu 1 Raja-Raja 19 malah menunjukkan sebaliknya. Dalam 1 malam setelah semua itu, Isabel mengirim ancaman. Seperti kamu membunuh para Nabi Baal itu, maka aku akan membunuhmu sama seperti kamu membunuh Nabi Baal itu. Ini adalah sebuah ancaman. Elia, Nabi yang kemarin berdiri di hadapan 450 orang musuh, mengambil satu keputusan paling manusiawi. Dia lari. Dia takut. Bukan karena dia gak percaya sama Tuhan, tapi ada satu hal. Ini Isabel ini bukan ancaman dari Isabel ini bukan membuat Elia ketakutan, yang ketakutan mati. Kalau misalnya Elia ketakutan mati, dia gak akan ngelawan 450 orang sendirian Bapak Ibu Saudara. Elia gak takut mati. Yang dia kecewa adalah setelah semuanya ini Israel masih tetap murtad. Setelah semua ini Isabel tetap tidak bertobat. Setelah semua ini pelayananku sia-sia. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar ketakutan. Bapak Ibu Saudara, Elia yang adalah nabi Tuhan, dia memerintahkan pembunuhan nabi-nabi Baal di depan umum. Dia sudah beberapa kali menghadapi ancaman Raja Ahab secara langsung. Seseorang yang takut mati gak akan pernah melakukan ini. Tapi Isabel bukan ancaman yang lebih besar daripada 450 nabi Baal. Dia cuma seorang wanita. Meskipun dia seorang ratu, tapi Elia baru membuktikan ada 450 nabi Baal yang dia bunuh.
Kalau cuma lawan satu, harusnya dia nggak takut. Tapi kenapa dia lari? Karena Isabel adalah pemicu dari kelelahan Elia yang terpendam. Elia yang sudah lelah bertahun-tahun dia melayani, akhirnya benar-benar ada di puncak pelayanannya. Dan dia melihat bahwa Tuhan tampaknya masih belum bekerja. Dia pasal 19 ayat 3 sampai 4 Bapak Ibu Saudara, ia meninggalkan bujangnya. Ia meninggalkan orang yang bisa bawa-bawa barangnya. Orang yang udah depresi, orang yang udahlah mati aja. Mereka biasanya melepaskan diri dari komunitas. Dia sendirian. Lalu dia berjalan sehari penuh ke padang gurun, gak tahu kemana. Hanya pergi menjauh dari keramaian. Dia lelah melihat orang tetap murtad dan tidak bertobat. Lalu ia duduk bukan berlutut, bukan berdiri dengan setia, duduk pasif di bawah pohon yang hampir gak memberi naungan sama sekali. Dia benar-benar ingin mati. Lalu akhirnya dia mengatakan, cukuplah itu Tuhan, ambil nyawaku. Bahasa Ibrani-nya pakai kata, sudah terlalu banyak Tuhan. Sudah terlalu banyak aku melihat kemurtatan. Ini bukan orang yang gak beriman Bapak Ibu Saudara. Ini adalah orang yang kehabisan nafas. Ini adalah orang yang sudah lelah melihat pengkhianatan. Ini adalah deskripsi dari kelelahan total. Elia bukan seorang pengecut. Dia hanya manusia yang benar-benar lelah. Lalu apa yang sesungguhnya meledak dalam kemenangan di atas Karmel ini? Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan runtutan sederhananya. Pertama, kekeringan yang terjadi di Israel di saat Elia, sebelum Elia mengalahkan nabi-nabi Baal ini 3,5 tahun, Elia sudah mengingatkan akan ada kekeringan selama 3,5 tahun. Lalu ia sudah menyaksikan Isabel terus murtad di bawah Ahab. Bapak Ibu Saudara, Raja Ahab punya istri namanya Isabel. Mereka yang membuat Israel murtad. Semua mezbah-mezbah Tuhan dihancurkan. Mereka membuat mezbah-mezbah baru, menyembah Baal. Lalu dia melihat mezbah-mezbah Tuhan diruntuhkan. Tapi akhirnya dia lihat lagi mezbah Tuhan kembali dibangun oleh tangannya. Dan nabi-nabi Baal dibunuh. Ia sudah menanggung sendirian beban seluruh bangsa. Elia berpikir, gak ada satu orang pun yang benar di dalam bangsa ini kecuali aku. Kok semuanya murtad, kok semuanya mengkhianati Tuhan. Karmel ini bukan akhir dari perjuangan. Gunung Karmel ini adalah satu-satunya momen pelepasan yang selama ini Elia tunggu. Dia menunggu mujizat besar, dia menunggu kejadian besar supaya Israel kembali kepada Tuhan. Dengan satu harapan, semoga Israel berubah setelah kejadian besar ini. Namun ketika Isabel memberi ancaman kepada Elia, nggak sampai 1 hari Bapak Ibu Saudara, malamnya Isabel memberi ancaman. Elia menyadari satu hal, ternyata nggak ada yang berubah. Ternyata Israel tetap murtad. Ia menang dalam 1 hari, tapi perang yang dia perjuangkan ternyata masih belum selesai. Isabel masih berkuasa dan Elia masih sendirian. Charles Spurgeon bilang begini, jangan heran jika hamba Tuhan yang paling dipakai jatuh dalam kelelahan yang paling dalam. Karena busur yang paling kuat pun perlu dilenturkan sebelum bisa ditarik kembali. Tuhan gak pernah mematahkan busur itu, tapi Tuhan harus melonggarkannya. Bahkan Derek Kidner mengatakan seperti ini Bapak Saudara, reaksi Elia setelah Karmel bukan sesuatu yang mengejutkan. Ini adalah pola yang sangat manusiawi. Kelelahan setelah puncak pelayanan bukan tanda kegagalan iman, melainkan tanda bahwa manusia, bahkan nabi yang paling diurapi, tetap terbatas. Seorang pemimpin rohani, seorang nabi juga bisa kelelahan, juga bisa mengatakan aku mau mati aja Tuhan. Kalau nggak ada yang berubah, buat apa aku pelayanan? Dan hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi situasi yang sama dengan Elia. Kita sudah memperjuangkan keluarga kita supaya bertobat, tapi hasilnya nggak kelihatan. Dan akhirnya kita lelah Tuhan. Setelah semua ini kok nggak berubah Tuhan? Kita mungkin sudah melayani seseorang, kita sudah melayani komunitas, tapi komunitasnya malah semakin buruk.
Terus kita merasa kok sendirian ya Tuhan, kok capek ya Tuhan. Sampai kapan ini gak berubah Tuhan? Ini kelelahan yang manusiawi. Saat seseorang sudah berdoa, sudah percaya, sudah berkorban, tapi ternyata gak ada sesuatu yang berubah. Akhirnya satu percakapan kecil bisa membuat seluruh imannya runtuh. Satu saja, satu kalimat kecil seperti yang Isabel katakan. Mungkin dari orang di rumah kita ke gereja terus loh. Kok gak pernah naik sih gajimu? Satu aja. Langsung iman kita runtuh. Kenapa? Bukan karena kita kurang iman. Kita sangat beriman, tapi ternyata saat kita lihat keadaan semuanya gak berubah. Dan ternyata kita cuma benar sendirian. Bukan karena hal kecil itu terlalu besar, tapi karena hal kecil itu jatuh di atas tubuh, di atas jiwa yang sudah terlalu lama menanggung beban yang terlalu berat. Dan akhirnya kita pecah. Kemenangan tidak selalu mengakhiri kelelahan. Kadang kemenangan adalah hal terakhir sebelum akhirnya semuanya meledak. Lalu Bapak Ibu Saudara, depresi yang dialami Elia benar-benar sangat menakutkan. Boleh next? Next satu kali lagi. Terus satu lagi. Kita masuk ke poin 2. Depresi dari Elia lahir dari kesendirian. Karena dia benar sendirian. Boleh next? 1 Raja 19 ayat 10 bilang begini. Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Lihat, dia mulai bilang, Tuhan aku udah ngelakuin semuanya buat engkau. Segiat-giatnya di sini pakai kata Ibrani yang bilang, aku sudah melakukan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, saya kuningkan. Elia bilang begini, hanya aku Tuhan, seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mana pembelaanmu Tuhan? Aku sendirian. Setelah semua yang engkau lakukan, aku tetap sendirian. Aku tetap benar sendirian. Aku tetap menjaga perjanjian ini sendirian. Perhatikan, Elia mengucapkan kalimat ini bukan sekali, Saudara. Di ayat 14 Elia mengatakan kalimat ini sama persis. Strukturnya, setiap katanya sama persis. Ini bukan pengulangan sastra. Elia gak sedang menyanyi, tapi ini adalah pengulangan jiwa yang terluka, pikiran yang terus berputar-putar pada satu titik yang sama. Elia bilang, gak ada gunanya aku melayani. Inti dari depresi Elia bukan kelelahan fisik. Ada sesuatu yang lebih jelas, lebih dalam, bahwa Elia merasa dia benar sendirian. Ia sudah berjuang untuk Tuhan sendirian bertahun-tahun, menyaksikan kemurtatan seluruh bangsa, dan kesimpulan yang dia ambil adalah tidak ada yang peduli dengan pelayananku, tidak ada yang berdiri bersama aku, tidak ada partner ada bersama aku untuk menolongku. Aku hanya sendirian di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Depresi Elia adalah sesuatu yang muncul dari kelelahan seorang pemimpin rohani. Elia bukan sedang mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Elia sedang melaporkan bahwa ia sudah memberikan semuanya, menanggungnya sendirian, tapi tetap tidak ada pembelaan Tuhan. Tapi tetap tidak ada yang berubah. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Depresi Elia dilanjutkan dengan setiap apapun yang dia lakukan menunjukkan bahwa dia benar-benar lelah. Pertama, dia mengisolasi dirinya. Ia meninggalkan bujangnya, pergi ke padang gurun. Saat dia bilang seperti itu, saat dia meninggalkan bujangnya, dia bilang sama bujangnya, aku mau seorang diri saja. Dia sudah lelah melihat manusia. Akhirnya dia kehilangan makna hidupnya. Dia kehilangan identitas dirinya sebagai nabi Tuhan. Dia bilang, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Sampai akhirnya dia merasa bahwa semuanya harus berhenti. Dia bilang, ambillah nyawaku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ciri-ciri yang dikenali dalam psikologi modern sebagai gejala depresi berat. Alkitab tidak menyebut istilahnya, tapi Alkitab mendeskripsikannya dengan sangat akurat seperti apa yang dikatakan para ahli di zaman ini. Bahwa depresi itu membuat kita sendirian, ingin pergi, tapi gak kayak depresi yang sedang dialami orang-orang di zaman ini. Depresi karena gak punya uang, depresi karena
ditinggal sama pacar. Kemarin berapa bulan lalu saudara ya, ada orang mau bunuh diri di Buncitan sana karena ditinggal pacarnya gitu ya. Naik ke atas apa? Sutet gitu. Terus orang-orang pada ngerekam, akhirnya nggak jadi lompat ya saudara, malu. Turun akhirnya. Ya, itu lagi rame kan, teman-teman saya banyak yang di Buncitan rumahnya, direkam gitu kan. Wah, awas lur, orang katanya bunuh diri lur, ya kan? Malu kayak dia, turun. Nah, depresi seperti itu adalah depresi yang arahnya ke dunia. Tapi depresi Elia ini arahnya Bapak Ibu Saudara, bahwa dia sendirian, pelayanan sendirian. Gak ada orang yang benar di sekitarnya, gak ada orang yang nolong dia. Ada ironi yang mendalam di sini. Elia adalah orang yang paling dekat dengan Allah di zaman itu. Dia satu-satunya nabi di Israel pada zaman itu. Dan dia menyaksikan api turun dari langit, namun ia juga tetap merasa sendirian. Seringkali kita dibilang kan, kamu tidak akan pernah sendirian karena Tuhan menyertai kamu. Begitu kan Bapak Saudara? Tapi saat gak ada orang di sebelah kita, sedangkan kita dibilangi kamu gak pernah sendirian karena Tuhan ada bersamamu, kita kan gak bisa lihat Tuhan. Akhirnya kita seperti Elia. Loh, iya aku tahu Tuhan di sebelahku, tapi masa aku dewean nih? Masa aku sendirian menghadapi ini? Dan ini bukan kontradiksi Bapak Ibu Saudara. Ini kebenaran yang penting. Keintiman dengan Allah tidak secara otomatis menghapus rasa kesepian kita. Seseorang yang setiap hari saat teduh, yang setiap hari dekat sama Tuhan, baca firman Tuhan, bisa nggak dihadapi sama kesepian sama seperti Elia ini? Bisa. Kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan itu nggak serta-merta membuat kesepian kita hilang. Kenapa Bapak Ibu Saudara kesepian itu ada? Karena kita terus-menerus ingin ketemu sama Tuhan. Itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tapi nanti, bukan di dunia seperti ini, tapi di dunia yang akan datang. Saat kita bertemu dengan mempelai kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, depresi seringkali bukan hanya krisis situasional, tapi ini krisis relasional, krisis hubungan. Kita sakit paling dalam bukan karena tekanan, tapi karena kita menanggung tekanan itu tanpa merasa ada orang di sekitar kita. Kok aku nanggung sendirian ya? Kok aku nanggung semua ini sendirian, kayak gak ada orang di sebelahku? Biasanya anak-anak muda punya solusi paling cepat untuk ini, yaitu cari pacar gitu kan. Setelah dapat pacar kok tambah nemen gitu ya? Kok malah tambah udah sepi, ngamuan lagi gitu kan. Tambah mikir Bapak Ibu Saudara. Ada lagi yang bukan cari pacar Bapak Ibu Saudara, ada lagi yang cari hobi baru. Gitu kan? Tiba-tiba setelah merasa sepi, akhirnya tiba-tiba ini lagi tren di IG maupun TikTok. If you feel lonely, hit the gym gitu kan. Kalau kamu merasa sendirian, datang ke gym. Gitu kan, lampiaskan kesedihan dan kesepianmu pada alat-alat itu. Tambah sepi Bapak Ibu Saudara. Nge-gym sendirian lebih sepi lagi Bapak Ibu Saudara. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang kesepiannya dikalahkan dengan apa? Makan biasanya. Saya gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ngerasa kesepian, saya cari makanan enak. Habis makan sepi lagi nggak Bapak Ibu Saudara? Sepi lagi. Ada orang yang bilang kalau kamu nggak mau kesepian menikahlah. Pas menikah, sama aja. Biasanya cuma ngomel sendiri. Aduh cukup gak ya segini sebulan. Nah sekarang omelannya keluar dari suara seorang yang namanya istri atau suami kita. Papa uangnya kurang gitu kan. Mama gitu kan. Jadi awalnya cuma ada di pikiran kita, tiba-tiba muncul karena pernikahan. Sekarang sudah jadi satu daging. Pikirannya sama, berbagi pikiran yang sama. Kesepian itu nggak bisa diselesaikan dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, Martin Luther mengatakan seperti ini, daging itu lemah bahkan dalam diri orang yang roh dan semangatnya sudah digunakan untuk Tuhan dalam hal-hal besar. Tuhan tahu ini dan ia tidak memandang kelemahan hambanya. Nanti kita akan lihat bagaimana respon Tuhan terhadap Elia yang depresi. Namun hari ini saya mau kasih aplikasi di poin kedua ini. Banyak orang dalam posisi ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di dalam jemaat ini, mungkin saya juga ada di dalam posisi ini. Kita ngerasa nggak ada orang yang peduli sama kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, saat seseorang merasa dalam posisi seperti ini, justru adalah orang-orang yang pedulinya terlalu dalam, yang kasihnya terlalu besar pada kebenaran, pada pelayanan, pada orang-orang yang mereka kasihi. Biasanya depresi yang seperti Elia muncul ini adalah depresi yang berdasarkan kasih.
Karena dia nggak mau Israel ditunggangbalikan, dia nggak mau Israel dihancurkan, dia mengasihi umat. Makanya orang-orang yang seperti ini tuh orang-orang yang paling kasihan, Bapak Ibu Saudara. Dia mengharapkan orang lain bertobat, tapi yang diharapkan bertobat nggak mau bertobat. Akhirnya capek sendiri. Pertanyaan yang perlu diajukan untuk kita hari ini, apa ada hal yang selama ini kita perjuangkan sendirian tanpa ada yang tahu? Motivasinya apa? Lalu apakah ada kelelahan yang kita sembunyikan karena takut dianggap kurang beriman? Hari ini kita disadarkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kelelahan itu bukan tanda orang kurang beriman. Itu adalah tanda bahwa kita manusia. Injil menerima itu. Berapa kali di dalam kasus tanpa harapan ini kita dibacain Mazmur ya, yang bilang Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Gak apa-apa patah hati, gak apa-apa capek. Depresi yang paling berat bukan datang dari orang yang tidak peduli apa-apa. Ia datang dari orang yang melayani lama, yang peduli terlalu lama, dan terlalu lama sendirian. Saat seseorang hanya melakukan segala sesuatu sendirian, lama-lama juga capek, Bapak Ibu Saudara. Lama-lama berjuang sendirian itu juga capek. Namun lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Elia. Boleh next? Injil yang datang dengan sederhana. Respon Allah terhadap Elia adalah hal yang mengejutkan kepada kita semua hari ini. Tuhan tidak menghardik Elia. Tuhan tidak marah sama Elia. Tuhan tidak mengingatkan Elia tentang betapa besar mujizat yang baru saja terjadi. Tuhan tidak berkata kepada Elia, mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami seperti ini malah dibilang, kamu kurang berdoa. Kamu harus lihat kasih Tuhan. Tuhan itu baik, lihat semua berkat yang Tuhan berikan padamu. Tuhan gak bilang gitu sama Elia. Tuhan juga tidak mengajak Elia bertobat lebih dahulu. Kamu depresi, bertobat, saya doakan pelepasan. Yang dilakukan Tuhan kepada Elia adalah sesuatu yang begitu hebat, namun sederhana. Yang Tuhan lakukan adalah sesuatu yang benar-benar sangat sederhana, tapi langsung menyentuh hati. Kita lihat next. Yang pertama dilakukan oleh Tuhan adalah 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nyambung gak Bapak Ibu Saudara? Sama kelelahannya Elia? Gak nyambung. Orang depresi mau mati sama Tuhan disuruh makan. Ya toh? Gak enak makan itu. Lagi depresi, lagi hancur hati kok disuruh makan. Namun ini Bapak Ibu Saudara, ini bukan simbol. Ini adalah urutan literal untuk kita semua belajar bagaimana cara melayani dengan baik. Sebelum Tuhan melakukan apapun yang berkaitan dengan teologi dan teori, Tuhan menyentuh fisik dulu. Kenapa? Seseorang yang lapar tidak akan pernah bisa menerima pesan dengan baik. Makanya pelayanan terbaik adalah diajak makan dulu. Makanya pelayanan terbaik selalu berada di meja makan, di warung, di restoran. Pelayanan terbaik orang bisa mengerti Tuhan mostly di tongkrongan. Kapan terakhir kali kita merasakan berkat Tuhan? Kapan kita merasa terakhir kali ditegur sama Tuhan? Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, saya dimenangkan sama Tuhan itu bukan di ibadah, bukan di altar call. Saya dimenangkan Tuhan saat saya konseling. Tapi konselingnya di warung kopi, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma dibilang sama kakak rohani saya, Tuhan lo baik Raul. Buat aku, gak tahu kalau buat kamu. Alami Tuhan sendiri. Setelah ngomong seperti itu Bapak Ibu Saudara, masih ada banyak rintangan yang harus saya lewati. Tapi saya akhirnya mengerti perkataan dari kakak rohani saya bahwa Tuhan harus dialami sendiri. Dan itu muncul bukan di gereja. Itu adalah pola yang selalu dilakukan sama Tuhan. Bahkan saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, ada yang ingat mujizat pertama terjadi di mana Bapak Ibu Saudara? Perkawinan di Kana, di sebuah pesta yang besar. Tuhan mengatasi masalah apa? Rohani? Bukan. Kekurangan makanan. Semua selalu dimulai dari hal yang paling sederhana. Mujizat pertama yang dialami oleh Israel setelah keluar dari padang gurun, setelah laut Tebrau dibelah. Apa? Mana?
Tuhan memastikan kamu nggak akan kelaparan. Tak kasih mana dulu, baru dikasih hukum. Orang nggak akan pernah bisa dapat firman. Orang nggak akan pernah bisa berubah kalau lapar, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau ada orang yang cerita sama kita yang seperti Elia seperti ini, capek gitu ya, jangan langsung dihakimi dulu. Diajak mie ayam dulu, belakang. Ya, setelah cerita panjang nangis-nangis gitu kan. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku gitu kan. Sakitnya jadi saya. Setelah selesai nangis-nangis, kasih tisu terus sudah makan. Belum, saya lapar ya sudah makan dulu. Oke? Setelah makan Bapak Ibu Saudara. Ayat 7. Kita lihat. Boleh next? Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, makanan pertama ditolak. Gak mau makan aku. Aku mau mati. Malaikat Tuhan bilang seperti ini, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Akhirnya diingatkan sama malaikat Tuhan. Kalau kamu makan, kamu akan kuat. Jangan lemah. Jalannya terlalu jauh ini Tuhan tidak menyalahkan Elia. Tuhan mengerti apa yang dia pikul. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, makan supaya kamu bisa jalan lebih jauh lagi. Makan aja dulu. Lalu akhirnya Tuhan muncul Bapak Ibu Saudara. Tuhan muncul di ayat 11. Boleh next? Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepada yang berbunyi, apakah kerjamu di sini Elia? Angin yang memecahkan gunung, gak ada Tuhan di dalamnya. Gempa, gak ada Tuhan di dalamnya. Api, gak ada Tuhan di dalamnya. Tuhan muncul dalam bentuk apa Bapak Ibu Saudara? Angin, sepoi-sepoi biasa. Kita kemarin diajarkan dalam kasus tanpa harapan istri Nabi yang berhutang. Elisa bilang apa sama si janda ini? Apa yang ada padamu keluarkan. Tuhan selalu bilang sama kita, apa yang ada pada kita, itu yang Tuhan minta. Bukan apa yang gak ada sama kita. Dan Tuhan muncul dalam angin sepoi-sepoi yang sangat sederhana. Suara yang nyaris gak terdengar, suara hening yang tipis. Karena Tuhan bukan sedang menyentuh satu bangsa yang besar, Tuhan sedang menyentuh satu orang. Sadarkah kita bahwa seringkali Tuhan datang bukan dengan sesuatu yang besar, bukan dengan berkat yang besar, bukan dengan gempa, bukan dengan api yang besar seperti di Karmel. Tuhan tidak hadir dengan cara yang sama untuk personal, tapi Tuhan hadir justru dengan cara yang paling sunyi, paling gak terduga. Bisa jadi dia muncul, Bapak Ibu Saudara, saya pernah dapat kesaksian ada orang nonton film cek toko sebelah, pulang-pulang tiba-tiba bilang, saya mau jadi leader di gereja Kak. Saya disentuh sama Tuhan. Loh kenapa? Gak tahu, habis nonton itu saya ngerti bahwa Tuhan itu baik. Saya sama, adik saya nggak datang hari ini. Saya sama adik saya, sama 3 orang teman-teman datang nonton Bapak Ibu Saudara. Boleh cek filmnya, namanya Kodrat. Itu film Ustadz yang bisa silat dan bisa ngeluarin setan. Loh, gak nyambung ya, kok bisa tiba-tiba dapet Tuhan? Engkau menyebut nama Tuhan, tapi tidak pernah bersujud kepadanya. Dan kamu berusaha mengeluarkan aku, kamu berusaha mengusirku. Munafik kamu manusia. Kita berlima nangis tiba-tiba. Gak pernah saat teduh, gak pernah baca firman, tiba-tiba nyebut Tuhan pas mau ulangan. Tertampar kita sama hal-hal sederhana seperti itu loh. Kita berangkat nonton gak buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Di depan bioskop kita gak berdoa, berkati Tuhan supaya kita dapat firman. Lo emang beneran mau di-entertain? Emang bener-bener mau lihat karena reviewnya bagus? Lah ini juga bukan film Kristen. Tapi kita dapat firman hari itu. Kau menyebut nama Tuhan, tapi tidak pernah bersujud kepadanya. Tamparan terakhirnya munafik kau manusia. Gitu.
Kita dapat, astaga Tuhan Yesus. Gitu kan. Terus kita lihat-lihatan. Kayak pulang saat teduh deh. Ya kan kita selalu minta sama Tuhan, tapi gak pernah menyebut namanya dengan baik. Gak pernah bersujud kepadanya, gak pernah menyerahkan segalanya kepada dia. Kita cuma minta apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Muncul dari Alkitab? Enggak, dari film Bapak Ibu Saudara. Saya pernah saksikan di youth kakak rohani saya berangkat ke Ijen, naik motor. Terus motornya goyang dikit. Berhentilah dia. Orang-orang teman-temannya sudah naik semua, mereka motoran semua. Terus dia lihat hamparan lembah gunung. Tiba-tiba air mata keluar. Netes. Terus dia bisa bilang, terpujilah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memilihku. Disaksikan, ada yang tepuk tangan, gak ada. Itu kesaksian yang paling biasa dan normal. Tapi sampai sekarang saya simpan kesaksian itu, kenapa? Kadangkala Tuhan muncul dengan cara tidak terduga seperti itu. Kadangkala Tuhan muncul dengan cara-cara sederhana seperti itu. Allah yang hadir dalam keheningan kecil adalah Allah yang tidak bisa dikuasai oleh manusia, tidak bisa diprediksi oleh manusia. Ini adalah Allah yang benar. Ini bukan Allah yang merespon tuntutan kita. Kalau Engkau Tuhan lakukan sesuatu yang besar, datang dalam momen-momen kecil, bukan dalam momen-momen dramatis. Ia memilih caranya sendiri. Dan cara yang dipilih Allah adalah cara yang paling personal, yang paling kita mengerti. Orang yang logis akan disentuh dengan sesuatu yang logis. Bapak Ibu Saudara, saya selalu katakan kepada jemaat bahwa jangan sampai kita membatasi Tuhan dengan sesuatu yang besar, dengan sesuatu mujizat-mujizat yang memukau. Kadangkala Allah hadir dalam sesuatu yang kecil. Lalu ayat 18 Bapak Ibu Saudara, muncul sebuah pernyataan dari Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 18 ya. 2, 3. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Akhirnya setelah makan, setelah Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi, Tuhan kasih solusi sama Elia. Elia kan bilang, Tuhan aku sendirian bekerja untuk engkau. Tapi akhirnya Tuhan bilang, enggak, kamu gak sendirian kok. Ada berapa orang? 7.000 orang yang gak pernah menyembah Baal. Tapi mereka juga gak tahu kalau kamu juga ada. Gak ada grup WhatsApp-nya, saudara. Tapi Tuhan bilang ini untuk ngasih tahu Elia hal sederhana. Tuhan tidak mengungkap ini untuk mempermalukan Elia karena salah. Tuhan mengungkapkannya untuk memulihkan sudut pandangnya bahwa hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak pernah berjuang sendirian. Amin. Semua orang benar tidak pernah sendirian. Selalu masih ada 7.000 orang yang belum pernah menyentuh Baal, mencium Baal, karena Tuhan menyisakannya untuk kita. Supaya kita dikuatkan. Kalau kita ngerasa sendirian, Bapak Ibu Saudara, coba lihat kiri kanan kita. Kita gak pernah sendirian. Amin. Ada orang benar di kiri kanan kita. Kita gak pernah berjuang sendirian. Kita selalu bersama-sama dengan orang benar. Nah, jembatannya apa Bapak Ibu Saudara? Ke Injil. Ini bukan sekedar kisah tentang pemulihan seorang nabi. Ini adalah bayangan dari cara Allah bekerja dalam keselamatan. Tuhan yang datang dengan roti di padang gurun. Malaikat Tuhan yang datang kasih makan sama Elia adalah penggenapan dari Yohanes 6 saat Yesus menyebut dirinya roti hidup. Kalau kamu makan aku, kamu tidak akan lapar lagi. Tuhan yang hadir dalam keheningan. Bukan dalam sesuatu yang besar. Terulang di mana Bapak Ibu Saudara? Di atas salib yang sunyi. Saat semua orang gak ada. Saat murid-murid mengharapkan Mesias yang menang secara hebat. Tapi yang mereka lihat adalah seseorang yang dikalahkan, yang ditelanjangi, yang dihabisi dan mati. Ibrani 4 ayat 15. Boleh next? Boleh next satu kali. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus bukan hanya mengerti kelelahan kita dari luar. Ia masuk ke dalamnya. Di Getsemani dia berkata sama Tuhan, Tuhan hatiku sangat sedih. Aku mau mati rasanya. Ini bukan teori soal depresi. Tuhan sedang gak jadi aktor. Tuhan gak sedang jadi panggung di dalam situ.
Tapi Tuhan benar-benar merasakan betapa buruknya, betapa menakutkannya sendirian. Bahkan di salib dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah suara orang yang benar-benar sendirian. Kristus masuk ke dalam kegelapan terdalam supaya tidak ada satupun dari kita yang harus memasuki kegelapan itu. Kristus menanggung salib itu supaya nggak ada satupun dari kita yang harus mati di atas salib itu. Karena Tuhan sudah menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, bahkan Bapak Ibu Saudara, saat disalib Allah sendiri yang menanggung akibat dari dunia yang hancur, bukan dari kejauhan tapi dari dalam. Ia nggak lihat penderitaan kita dari luar, ia masuk ke dalam penderitaan kita. Tapi ini yang penting Bapak Ibu Saudara di dalam Injil, bahwa saat Kristus masuk ke dalam penderitaan kita, itu masih belum cukup. Di Getsemani dan di salib, Kristus tidak hanya menyaksikan kelelahan kita dari dekat. Dia masuk, dia menanggung kesendirian kita, kesendirian Elia dan kesendirian kita semua. Ia menanggung sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekedar kesepian. Penyakit yang gak akan pernah bisa dikalahkan oleh orang yang benar, yaitu dosa. Hanya Tuhan sendiri yang bisa mengalahkan dosa. Ia menanggung dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang, Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita olehnya dibenarkan oleh Allah. Elia merasa sendirian di tengah bangsa yang murtad. Tapi di kayu salib, Kristus benar-benar ditinggalkan. Elia bilang sama Tuhan, Tuhan aku sendirian, tapi ternyata masih ada 7.000 orang yang ada di sebelahnya. Kristus benar-benar sendirian, bahkan 12 murid minus 1 Yudas. 11 murid yang harusnya ada di sampingnya, semuanya pergi dari dia Bapak Ibu Saudara. Semuanya lari meninggalkan dia di Getsemani. Dia ditinggalkan oleh manusia, lalu puncaknya di atas kayu salib dia tidak merasakan kehadiran Bapa. Dia bilang, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Dia sendirian di atas hukuman itu. Ini bukan seruan dari Tuhan yang sendirian, Tuhan yang kesepian. Ini adalah seruan dari anak Allah yang menanggung murka Allah. Seharusnya kita yang berseru seperti itu, tapi anak Allah yang berseru menggantikan kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita yang percaya kepada Dia tidak perlu mendengar Allah mengucapkan kata-kata itu kepada kita. Supaya kita tidak perlu dihukum, tidak perlu diberikan murka Allah. Elia lari dari ancaman maut karena ia lemah. Kristus sebaliknya berjalan ke dalam maut karena ia kuat dan karena ia mengasihi kita. Itulah perbedaan paling besar dan bukti bahwa itu sudah cukup. Cerita ini gak selesai dengan Elia dikasih makan dan dikasih Tuhan melalui angin sepoi-sepoi. Cerita ini berlanjut. Elia disuruh jalan. Elia disuruh berjalan 40 hari. Lalu Elia dibangkitkan dari keputusasaannya. Ia kembali melayani dengan baik. Lebih baik daripada sebelumnya. Kristus dibangkitkan dari kematian itu sendiri, bukan oleh pertolongan dari luar. Karena Kristus sendiri adalah alasan dia bangkit. 1 Korintus 15 ayat 17, Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu itu, dan kamu akan masih hidup dalam dosamu. Kebangkitan Kristus adalah alasan dari kita semua sampai sekarang masih hidup. Karena di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Tapi penyelesaiannya bukan di atas kayu salib. Penyelesaiannya adalah di kubur yang kosong. Di tempat seharusnya mayatnya dibaringkan, di situ kosong. Dan sampai sekarang kubur itu masih kosong. Karena Kristus ada dalam hati kita masing-masing. Amin. Itulah Injilnya Bapak Ibu Saudara. Kelelahan, dosa, kesendirian, bahkan kematian, semuanya sudah dikalahkan dan dibuktikan oleh kubur yang kosong melalui Kristus. Injil hari ini mengatakan bahwa Elia ingin mati di bawah pohon arar. Yesus benar-benar mati di atas kayu salib atas pilihannya sendiri untuk kita semua. Elia berkata, cukup Tuhan, ambil saja nyawaku. Yesus berkata, sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Perbedaannya kematian Yesus adalah yang membuat kematian Elia tidak perlu menjadi akhir dari cerita. Bapak Ibu Saudara boleh next. Injil tidak meminta kita kuat dulu. Injil datang tepat di titik di mana kita tidak bisa lagi berdiri. Injil gak bilang sama kita jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah beriman. Injil bilang, datang kepadaku yang letih, lesu.
Aku akan memberi kekuatan kepadamu. Itu Injil. Injil bukan datang di saat kita kuat. Injil bukan untuk orang-orang hebat. Injil bukan untuk para pendeta saja. Injil adalah untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang patah hati, untuk orang-orang yang hancur, untuk orang-orang yang merasa sendirian. Dan puncaknya Injil akan membuat kita sama-sama datang ke dalam masa pertobatan, masa pengudusan, sampai Yesus menjemput kita di awan-awan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau tanya 3 hal dalam hidup kita. Boleh next? 3 pertanyaan reflektif untuk menutup khotbah hari ini. Di bagian hidup mana yang sudah lama kita tanggung sendirian sambil pura-pura baik-baik saja? Kita mungkin menanggung beban keluarga kita, anak kita yang gak berubah, pekerjaan kita yang itu-itu aja, yang seolah-olah gak naik. Di mana kita menanggungnya sendirian, atau mungkin ada yang menanggungnya dalam pelayanan. Kok sepertinya saya jago sendiri ya? Kok yang lain kayaknya gak belajar ya? Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan yang harus kita tanyakan, karena kalau kita menanggung itu sendirian terlalu lama tanpa kita bercerita sama orang lain, kita akan meledak suatu saat seperti Elia. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa kita sudah memberi diri kita untuk dipulihkan, atau kita terus memaksakan terlihat rohani karena takut dianggap lemah? Kadangkala pelayan-pelayan Tuhan takut bilang capek, takut bilang sepertinya aku kelelahan secara rohani, sepertinya aku butuh bantuan. Kadangkala kita takut ngomong seperti itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita takut dianggap lemah, kita takut dianggap gak punya iman. Tapi hari ini kita diingatkan, kita dikuatkan melalui firman hari ini, bahwa Elia yang nabi besar pun bisa lelah. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa Elia yang barusan menang besar aja masih bisa pingin mati. Apalagi kita. Dan Tuhan tidak pernah menolak itu. Tuhan menerima kelelahan kita. Tuhan menanggung kelelahan kita. Bahkan Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Karena kita gak akan bisa dipuaskan selain daripada Kristus saja. Hanya Kristus yang bisa memuaskan kita. Terakhir Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan tidak datang dengan mujizat yang besar, mujizat yang spektakuler, tapi dengan angin sepoi-sepoi dan sepotong roti, apakah itu cukup bagi kita? Apakah sepotong roti dan angin sepoi-sepoi yang diberikan Tuhan kepada Elia, jika Tuhan memberikan itu kepada kita, apakah itu cukup? Mujizat-mujizat kecil yang kadangkala kita anggap sangat biasa, padahal sebenarnya ada Tuhan di dalamnya. Mulai peka untuk hal itu Bapak Ibu Saudara. Saya beri contoh mujizat-mujizat kecil yang terjadi dalam hidup kita. Kita masih bisa bekerja dengan baik di tengah situasi ekonomi yang seperti ini. Yang lebih penting, tadi kan sudah ada kata kuncinya. Semua di sini masih makan 3 kali sehari, amen. Itu angin sepoi-sepoi Tuhan. Itu providensia, pemeliharaan Tuhan yang nyata buat hidup kita. Seringkali kita ditabrak sama lihat IG teman kita gitu ya. Saya juga sering kok kayak gitu. Lagi makan mie ayam di situ kan, terus lihat IG teman saya ke Swiss gitu kan. Loh, ya ampun. Lah aku saya nak semambung akhirnya koncoku nak Swiss gitu kan. Kadang kita ditabrak sama keadaan seperti itu ya. Pengennya bersyukur, pagi-pagi bangun, Tuhan terima kasih sudah memberikan aku nafas, keluar. Tiba-tiba ada mobil baru datang. Nah, tapi gak berhenti di depan rumah kita Bapak Ibu Saudara. Di rumah sebelah. Loh, tuku mobil mana wong itu? Lah Tuhan aku kapan tuh? Kadang-kadang kayak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita pengen mujizat yang dramatis, mujizat yang besar. Sampai akhirnya kita lupa sama mujizat-mujizat kecil yang sudah Tuhan berikan sama hidup kita. Istri suami kita masih baik-baik saja, masih sehat. Anak kita sekolahnya masih bener. Gitu? Di rumah kita masih ada. Bapak Ibu Saudara, ada yang masih punya TV di rumahnya, boleh angkat tangan? Nah, bersyukurlah bisa lihat Piala Dunia lewat TV, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak punya TV, Bapak Ibu Saudara. Saya streaming sebulan 100.000, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa nonton gratis kan Piala Dunia? Saya nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah. Ya, yang punya TV bersyukur, katakan amin. Amin. Ya, saya nggak bisa bilang amin, saya nggak punya TV. Pilihan saya cuma 2. Sekarang harga TV 2,5, Bapak Ibu Saudara. Ada yang 1,5 juta lah. Mending 1,5 juta atau 100.000. 100.000. Tapi nonton lewat HP. Kecil gitu, Bapak Ibu Saudara. Saya penggemar bola soalnya. Gak bisa ya punya TV. Mujizat-mujizat kecil kayak gitu. Ya, mari syukuri itu. Karena itu yang diberikan Tuhan kepada Elia. Itu yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang lelah seperti kita. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima